sahabat rumah belajar dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap positif. Perkenalkan, nama saya Merisa Yohana Setianto, Sarjana Pendidikan. Saya guru bimbingan konseling di Trimurti Senior High School Surabaya. Di masa sekarang ini pastinya kita lagi galau banget ya. Pandemi membuat kita semakin berjarak dan semakin minim untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tetapi untuk pertemuan kali ini, kita buang jauh-jauh rasa galau kita dan simak terus videonya sampai akhir. Baik, untuk pertemuan kali ini, saya akan membagikan layanan informasi dalam bimbingan konseling tentang komunikasi yang efektif. Adapun tujuan layanan ini adalah memberikan informasi kepada kalian semua mengenai tema komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat penting bagi kebahagiaan hidup kita. Salah satunya ketika kita dapat menyampaikan pesan melalui verbal ataupun non-verbal dan orang yang kita ajak interaksi dapat mengerti apa maksud kita, itu adalah menjadi makna dari komunikasi. Komunikasi dapat terjadi secara tatap muka atau face to face antara dua individu. Terjadi komunikasi yang menyenangkan apabila sang komunikan dapat menyampaikan makna dari pesan atau konten yang kita bahas. Contohnya adalah ketika kita mempunyai satu kelompok atau satu komunitas yang sealiran dengan kita, contohnya punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama, makanan favorit yang sama, dan segala hal yang punya kesamaan akan menjadi interaksi yang menarik dan tidak garing. Nah, sekarang kalau berbicara tentang komunikasi yang efektif, bagaimana sih contohnya? Dalam dunia pendidikan, contohnya kelompok belajar, siswa dapat belajar dan bekerja sama dengan baik, tentunya dengan kelompok siswa yang sangat mereka senangi. Sebagaimana yang sudah kita bahas di atas, bahwa komunikasi yang efektif tidak lepas dari yang namanya hubungan interpersonal. Lalu, apa sih hubungan interpersonal itu? Menurut Robbins, hubungan interpersonal adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi sebagai motivasi untuk bekerja sama secara produktif. Nah, siapa nih di sini yang sudah punya banyak teman, lebih dari 5? Berarti itu tandanya kalian sudah bisa membina hubungan interpersonal dengan baik. Ternyata ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal. Yang pertama adalah sikap percaya. Sikap percaya ini dapat menentukan keefektifan dalam suatu hubungan komunikasi. Jadi, ketika kita bisa percaya, komunikasi yang akan kita sampaikan bisa menjadi lebih luas lagi. Faktor yang kedua adalah menerima. Ketika kita dengan lawan bicara dapat menerima apa yang menjadi obrolan mereka dan mereka juga bisa menerima apa yang menjadi opini kita, maka hubungan itu akan berjalan dengan baik. Faktor yang ketiga adalah kejujuran. Nah, kejujuran penting dalam menjalin hubungan interpersonal untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena ketika kita bisa terbuka dengan hal-hal yang apa adanya, maka orang lain dapat menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik. Faktor yang keempat adalah sikap suportif. Merupakan sikap saling mendukung, menerima, atau memperkuat pendapat untuk kita bisa saling mengaitkan isi pesan yang kita sampaikan. Nah, sahabat rumah belajar, itu tadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hubungan interpersonal supaya bisa mencapai komunikasi yang efektif. Kalau kalian sudah punya keempat faktor itu, berarti kalian sudah bisa melakukan komunikasi yang efektif. Semoga dari pembelajaran yang sudah kita bahas, kita dapat mengerti
arti berkomunikasi yang efektif, dan menjalin hubungan interpersonal yang baik. Terima kasih sahabat Rumah Belajar sudah menyaksikan video ini. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Rumah Belajar, belajar untuk semua, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.